Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hermawati dengan NIM 212919450. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik dan konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu ada sistem periodik. Sistem periodik unsur kimia adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Anda perlu untuk mengenali, memahami, dan menghafalnya guna menghitung reaksi kimia. Dengan tabel periodik, kita bisa mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Unsur-unsur dalam setiap sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok, yakni golongan atau lajur vertikal dan periode atau lajur horizontal. Selanjutnya, kelompok unsur dalam sistem periodik kimia. Sistem periodik unsur kimia yang disusun oleh Moseley berkembang dengan baik hingga sampai pada bentuk yang sekarang ini. Perkembangan sistem periodik unsur kimia mengikuti hukum periodik bahwa bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Telah disebutkan di atas bahwa sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok, yakni golongan dan periode. Berikut adalah pembagiannya. Yang pertama yaitu ada golongan. Golongan ditempatkan pada lajur vertikal dan tabel periodik unsur modern. Penentuan golongan berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki unsur tersebut. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat-sifat yang mirip. Beberapa golongan diberi nama khusus, yakni golongan 1A disebut golongan alkali, golongan 2A disebut golongan alkali tanah, golongan 7A disebut golongan halogen, golongan 8A disebut golongan gas mulia, golongan 3A disebut dengan golongan boron aluminium, golongan 4A disebut golongan karbon silikon, golongan 5A disebut golongan nitrogen fosforus, golongan 6A disebut golongan oksigen belerang, golongan 1B sampai dengan 8B disebut golongan transisi. Yang kedua yaitu ada periode. Periode ditempatkan pada lajur horizontal dalam tabel periodik unsur kimia. Periode suatu unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron berdasarkan konfigurasi elektron. Dalam sistem periodik unsur terdapat 7 periode, yaitu periode ke-1 terdiri atas 2 unsur, periode kedua terdiri atas 8 unsur, periode ketiga terdiri atas 8 unsur, periode keempat terdiri atas 18 unsur, periode kelima terdiri atas 18 unsur, periode ke-6 terdiri atas 32 unsur, 18 unsur seperti periode ke-4 dan kelima, 14 unsur deret lantanida. Periode ke-7 merupakan periode unsur yang belum lengkap, terdapat deret aktidina. Selanjutnya, klasifikasi sistem periodik unsur kimia. Pada tahun 1984, J.A.R. Newlands mengklasifikasikan sistem periodik unsur kimia berdasarkan kenaikan berat atomnya. Unsur ini dapat dikenali dengan nomor urut dan dibagi dalam 7 golongan. 7 golongan tersebut adalah hidrogen, litium, berilium, karbon, nitrogen, boron, serta oksigen. Hubungan ke-7 golongan ini dikenal sebagai hukum oktav. Pada sistem periodik unsur kimia, golongan merupakan kolom vertikal yang terdapat pada tabel periodik. Golongan sangat penting untuk metode pengklasifikasian unsur-unsur. Golongan berisi unsur-unsur yang memiliki susunan elektron terluar yang sama. Karena memiliki elektron yang sama, maka unsur-unsur tersebut memiliki sifat kimia yang sama. Berikut merupakan gambar tabel sistem periodik. Selanjutnya ada pengertian konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Konfigurasi elektron sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur atau tabel periodik. Seperti telah kita ketahui bahwa sifat-sifat unsur sangat tergantung pada jumlah elektron valensinya. Jika jumlah elektron luar yang mengisi
orbital dalam subkulit sama dengan bilangan kuantum utama, maka atom unsur tersebut pasti terletak pada golongan yang sama. Sedangkan nilai bilangan kuantum utama yang terbesar menunjukkan nomor periode unsur tersebut dalam tabel periodik unsur. Selanjutnya, untuk menentukan golongan unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron, perlu dilihat pada jenis dan jumlah elektron terluar yang menempati kulit yang sama, yaitu golongan utama atau golongan A. Pada golongan ini, elektron valensi menempati subkulit S atau subkulit S dan P. Selanjutnya, golongan transisi atau golongan B. Pada golongan ini, elektron valensi menempati subkulit S. Selanjutnya, untuk lantanida atau aktinida, elektron valensi menempati subkulit S dan F, tapi jumlahnya tidak menentukan golongan karena lantanida dan aktinida tidak mempunyai golongan. Berikut merupakan gambar konfigurasi elektron. Untuk membuat konfigurasi elektron dengan teori mekanika kuantum, ada satu gambar yang harus kalian pahami dulu sebelum membuat konfigurasi elektron berdasarkan orbital atom. Coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar tersebut adalah urutan tingkat energi kulit dan subkulit suatu atom. Ada 4 subkulit yaitu sp, d, dan f. Angka sebelum subkulit menunjukkan kulit. Subkulit 1s punya tingkat energi paling rendah, lalu naik ke subkulit 2s, 2p, 3s, 3p, sampai terakhir yang paling tinggi 8s. Pastinya elektron yang bisa mengisi subkulit tertentu juga terbatas. Setiap subkulit memiliki kapasitas maksimal yang berbeda-beda untuk dapat menampung elektron. Yang pertama, subkulit S menampung maksimal 2 elektron. Kedua, subkulit P menampung maksimal 6 elektron. Ketiga, subkulit D menampung maksimal 10 elektron. Keempat, subkulit F menampung maksimal 14 elektron. Cara penulisan orbital dengan jumlah elektronnya adalah dengan menuliskan nomor kulit diikuti orbital, kemudian jumlah elektron yang terdapat dalam orbital tersebut atau indeks di atas. Contohnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, dan seterusnya.